Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, perkenalkan saya Amalia Alfadilah dengan NIM A1E119106. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi, program studi bimbingan dan konseling, kelas R003 semester 3. Nah, jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi dari mata kuliah layanan konseling di sekolah. Jadi sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan layanan ini, karena saya juga masih belajar dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi jika teman-teman ingin mengomentari kesalahan dari pembuatan video ini, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi ialah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konsulti, di mana konsulti akan mendapatkan pemahaman, wawasan, serta cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga. Jadi, nih teman-teman, yang menyelesaikan masalah pihak ketiga ialah konsulti. Nah, tujuan dari layanan konsultasi adalah konsulti akan mendapatkan pemahaman, mendapatkan wawasan, serta mendapatkan cara-cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga. Nah, jadi itulah layanan konsultasi. Silakan tonton video ini. Bye. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam Kak. Dengan Kak Putri ya Kak? Iya, saya Kak Putri. Ini dengan Kak Meli yang di WhatsApp ya? Iya Kak. Ini dengan Kak. Oh ya udah. Ini betul kan tempat janjian kita? Ya kemarin kita janjian di sini. Kita ngobrol di sini aja ya. Iya Kak. Ayo duduk Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Selamat siang. Perkenalkan saya Amalia Afadila. Biasanya saya dipanggil Putri sih. Saya waktu itu kakak chat di WhatsApp. Ingat kan Kak? Ingat Kak. Perkenalkan juga Kak, nama saya Melinda Agustiani Devi. Saya biasanya dipanggil Meli Kak. Kalau boleh saya tahu, Kak Meli sehari-harinya itu bekerja di mana ya? Alhamdulillah Kak, saya sebagai guru di salah satu SMA, yaitu SMA 10 di Kabupaten Tebet. Oh, tadi perjalanan kakak menuju ke sini gimana? Tadi lumayan cepat lah Kak nyampe sini, soalnya kan dari sini dan jarak ke rumah itu dekat Kak. Dan tadi sampai di sini sekitar jam 2-an tadi Kak. Dan tadi ke sini menggunakan motor Kak. Oh, terus alamat Kak Meli di mana sih? Alamat saya di kilometer 5 Bogareja Kak. Kalau Kakak sendiri di mana Kak? Dekat dong rumah Kak Meli ke sini ya. Kalau saya di kilometer 8, lumayan jauh sih kalau ke sini, tapi nggak apa-apa deh. Kalau makan siang kakak gimana? Tadi makan siang alhamdulillah lauknya enak Kak. Tadi di rumah masak ini sambal terasi sama ikan pepes, terus rebusan ubi. Oh, enak dong lauknya ya. Iya Kak, cocok kan kalau lagi panas-panas, terus udara siangnya itu kan angin sepoi-sepoinya tuh masuk gitu. Cocok banget tuh, pucuk ubi, sambal terasi, campur pepes, wah mantap sekali ya Kak. Iya Kak, Kakak sendiri udah makan? Kalau saya sih belum, nanti rencananya habis dari sini udah janjian nih sama teman mau makan di luar, jadi sengaja nggak makan di rumah. Em, em, Kan kita udah chatan nih di WhatsApp. Jadi di chat itu kakak bilang kalau kakak itu ingin berkonsultasi. Nah, saya kan sebagai konselor, saya
akan memberikan layanan konsultasi kepada kakak. Sebelumnya kakak pernah tahu nggak sih layanan konsultasi itu apa? Sebelumnya kalau detailnya saya kurang tahu kak tentang layanan konsultasi itu kak. Nah, saya akan menjelaskan kepada kakak layanan konsultasi itu apa. Jadi layanan konsultasi ialah layanan yang diberikan oleh saya ini konselor kepada konsulti, di mana konsulti akan mendapatkan pemahaman serta wawasan untuk menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Jadi kakak datang kepada saya itu untuk mendapatkan wawasan agar kakak bisa menyelesaikan masalah dari orang lain yang kakak itu sebagai penanggung jawabnya, seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih, sebenarnya nggak boleh tahu sih, bukan boleh tahu sih, harus tahu. Sebenarnya kakak itu ingin berkonsultasi masalah apa? Sebelumnya kak, saya mau konsultasi. Ini masalah mengenai salah satu siswa saya kak, yang kemarin hampir putus sekolah kak, karena disayangkan dia duduk di kelas 3 sekarang kan. Jadi kalau mau putus sekolah itu sangat sayang sekali kak. Oh, Kak Meli ini wali kelas dari siswa tersebut ya? Iya kak, saya wali kelasnya, dan kebetulan juga saya dekat dengan siswa itu kak. Oh, ya benar sekali. Jadi konsultasi itu memang eh, hanya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Ya sepertinya guru kepada siswa atau orang tua kepada anaknya, kakak kepada adik, begitu. Nah, ini kan kakak sebagai wali kelas dari siswa tersebut, jadi kakak banyak tahu dong tentang siswa yang dikabarkan ingin putus sekolah ini. Kalau saya boleh tahu, gimana sih kebiasaan siswa tersebut di sekolah, baik di sekolah ataupun di kelas, bagaimana belajarnya misalnya? Oh, kalau siswa saya ini kak yang mau putus sekolah ini, dia sangat pintar sekali kak di sekolah. Dia aktif orangnya, terus sopan dan rajin juga kak, disiplin kak. Terus kalau masalah ada ini bersih-bersih kelas gitu, nah dia sangat rajin sekali anaknya kak. Oh, berarti memang sangat disayangkan sekali kalau dia sampai putus sekolah ya. Nah, kalau saya boleh tahu, setahu kakak apa nih alasan dia ingin putus sekolah? Nah kemarin tuh kak sebenarnya dia takut-takut gitu nah kak mau cerita sama saya, karena kan takutnya nanti orang beranggapan dia terlalu meminta bantuan gitu nah kak. Nah jadi kemarin ini akhirnya dia cerita sama saya kak, dia mau putus sekolah itu karena dua faktor kak. Yang pertama, kemarin dia mendapatkan kemalangan bahwa ayahnya meninggal dunia kak. Dan yang kedua, kondisi keuangan keluarganya itu memang susah kak, soalnya dari waktu dia masuk SMA itu ayahnya tuh sudah tidak bisa bekerja lagi kak, jadi cuman ibunya saja yang bekerja mencari nafkah kan kak, karena orang tuanya udah sakit-sakitan yang ayahnya. Dan juga dia tuh prihatin melihat ibunya kak mencari nafkah sendiri, jadi niat dia tidak mau merepotkan orang tuanya. Akhirnya dia putuskan untuk tidak lanjut sekolah lagi kak, dan tidak lanjut kuliah nantinya. Hmm, kan jadi siswa tersebut sudah cerita nih sama kakak. Nah, kakak ada nggak sih memberitahu kepada sekolah tentang masalah siswa tersebut? Kalau sampai sekarang nih kak belum, soalnya memang kemarin dia baru cerita sama saya kak, bagaimana kronologisnya dia tidak mau melanjutkan sekolah. Cuman saya ini mau melapor ke sekolah, itu takutnya nanti pihak sekolah ini beranggapan bahwa nanti ada yang saya sembunyikan gitu nah kak, dan tidak enak juga kak kalau misalnya melapor tanpa alasan yang kuat gitu nah kak. Jadi tujuan saya memang mau konsultasi sama kakak nanti biar dapat apa yang mau saya sampaikan kepada pihak sekolah kak. Sebelumnya di sekolah tempat kakak bekerja pernah nggak kejadian kasus seperti ini? Sebelumnya kak udah pernah, cuman respon pihak sekolah itu kurang kak. Dan sebelumnya itu kalau nggak salah kasusnya itu karena uang juga kak, masalah biaya sekolah yang sulit, orang tua
sekarang mau menyalurkan pendanaan kepada siswa tersebut Kak? Kan pernah nih kejadian tapi sekolah kayak kurang merespon tentang kasus seperti ini. Nah, apakah di sekolah kakak itu tidak ada beasiswa, misalnya beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, siswa yang berprestasi, apakah tidak ada bantuan seperti itu? Ada Kak. Itu biasanya belum tentu juga Kak cairnya itu kapan gitu Kak. Soalnya itu dananya kan dari pusat Kak. Biasanya siswa yang mendapatkan ini memang ada kartunya, kartu seperti kartu KIP yang sekarang kan Kak. Nah, nanti kalau siswa tersebut tidak ada kartu tersebut, maka siswa tersebut tidak bisa mengurus Kak. Dan kebanyakan kan sekarang kartu KIP itu di desa-desa penyalurannya sangat sedikit Kak. Dan untuk di Kabupaten Tebo ini kan rata-rata masyarakat itu penghasilannya menengah ke bawah semua Kak. Nah, siswa yang ingin putus sekolah yang kakak konsultasikan kepada saya ini, dia tidak memiliki KIP ya, makanya dia tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Iya Kak, karena kalau nggak salah dia juga pernah cerita dia itu pindahan Kak, bukan warga masyarakat Tebo asli gitu kan Kak. Dan dia baru sekitar 3 tahun di Tebo Kak, baru pindahan Kak. Jadi kak, sebenarnya faktor untuk siswa putus sekolah itu ada banyak sekali faktornya. Eh, tapi sebenarnya secara umum faktornya itu ada dua, yaitu faktor dari diri dia sendiri dan faktor dari luar diri dia, dari luar diri siswa tersebut. Nah, dari faktor internal nih ada beberapa macam nih. Yang pertama ada dasarkan ekonomi, yang seperti kakak kasih tahu tadi tentang siswa yang kakak ceritakan, kan dia terhambat karena biaya sekolah. Nah, bisa jadi itu faktornya, tapi ada faktor lain, yaitu bisa jadi siswa tersebut dari keluarga yang broken home, misalnya orang tuanya bercerai, orang tuanya suka bertengkar di rumah, jadi dia itu kayak udah malas nih sekolah, untuk apa orang tua aku aja begitu, aku mau jadi apa. Nah, terus faktor selanjutnya ada faktor yaitu dia sudah bekerja. Jadi kan banyak nih siswa-siswa sekarang dia kerja part time lah. Nah, jadi siang, pagi sampai sore sekolah, malam dia bekerja. Jadi kan siswa itu berpikir, enak nih dapat uang, jadi gak usah sekolah lagi, kan udah punya uang, untuk apa sekolah. Nah, terus faktor yang berikutnya ialah latar belakang pendidikan orang tua. Jadi kebanyakan juga anak-anak nih melihat pendidikan orang tuanya, misalnya, tapi ini untuk orang-orang yang berpikirnya masih terbelakang lah. Misalnya orang tuanya hanya tamat SD nih misalnya. Nah, karena orang tuanya tamat SD, dia bilang nih, orang tua aku aja cuma tamat SD, ngapain nih sekolah SMA. Tapi kalau untuk siswa yang pikirannya sudah mulai terbuka, dia sudah memikirkan tentang kedepannya, dia akan memikirkan, orang tua aku tamat SD, berarti aku harus lebih dari orang tua aku agar orang tua aku bangga, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Nah, selanjutnya yaitu malas atau kurang minat sekolah. Malas nih bisa jadi kan karena mungkin perlakuan teman-teman di sekolah, dia kurang, perlakuan teman kepada dia itu kurang baik, misalnya dia sering dimusuhin di sekolah, sering dibully, maksudnya tuh temannya sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan siswa itu malas atau kurang minat dalam bersekolah. Nah, selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ialah geografis. Geografis ini maksudnya adalah letak siswa tersebut tinggal. Misalnya siswa itu tinggal di daerah yang tempatnya itu siswanya hanya banyak putus sekolah, atau hanya sekolah sampai SD, hanya sampai SMP, hanya sampai SMA, ataupun tidak tamat SMA nih, putus di tengah jalan. Nah, karena dia itu melihat orang di lingkungannya itu seperti itu, maka dia akan,
orang sekitar aku aja seperti itu. Nah, jadi dia itu timbul rasa malas. Nah, selanjutnya ialah keadaan sekolah. Keadaan sekolah maksudnya di sini ialah apakah fasilitas sekolah itu mendukung anak untuk sekolah. Misalnya kekurangan buku, bangku-bangkunya rusak. Jadi siswa itu tidak ada motivasi untuk sekolah. Kalau misalnya fasilitas sekolahnya bagus kan siswa menjadi senang juga kan, Kak? Nah, Iya, Kak. begitu kan yang kakak rasakan selama kakak mengajar di SMA yang kakak bertugas sekarang? Ya Kak, karena kan kalau fasilitas itu bagus, terus memadai, terus mendukung proses pembelajaran siswa, itu sangat bagus sekali Kak pengaruhnya kepada siswa. Jadi siswa tersebut bisa bersemangat dalam belajar dan bersekolah Kak. Nah, betul tuh. Nah, jadi bukan hanya itu saja Pak, Kak. Kadang kan pandangan keluarga, pandangan masyarakat, kadang pun bukan hanya eh, masyarakat sekitar, tapi kadang keluarga itu memandang untuk apa sih sekolah SMA, ujung-ujungnya juga jadi istri di dapur, kan seperti itu pandangan orang, kalau orang yang pandangannya terbelakang. Nah, tapi kalau pandangan orang yang berpendidikan, bagaimana dia harus sekolah setinggi mungkin agar dia tidak direndahkan oleh orang lain. Nah, jadi setelah saya memberitahu beberapa faktor tentang putus sekolah, menurut kakak, apakah siswa yang kakak konsultasikan itu hanya berdasarkan faktor kekurangan biaya atau ada masalah lain yang membuat dia itu ingin putus sekolah? Sebenarnya siswa saya ini Kak, dia sudah bekerja membantu ibunya Kak. Jadi kan kebetulan beberapa bulan belakangan ini kita dilanda virus corona Kak. Jadi sekolah dari rumah, dan dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia membantu ibunya yang berjualan di pasar Kak. Nah, jadi karena tidak tega dengan ibunya dan kondisi keluarganya Kak, dan dia mempunyai adik-adik yang juga bersekolah Kak, jadi dia lebih memprioritaskan keluarganya dan adiknya Kak. Nah, kemarin ini sebenarnya dari hati kecilnya Kak, dia sangat ingin sekali melanjutkan sekolah Kak, dan dia juga berkeinginan ingin melanjutkan kuliah Kak. Cuman karena melihat kondisi keluarganya Kak, nah disitulah kayak putus asa dalam dirinya tuh muncul Kak, dan dia bertekad untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Nah, kemarin ini dia sering belakangan ini jarang mengumpulkan tugas Kak, karena tadi sibuk di pekerjaannya, membantu ibunya membuat kue, terus mengambil sayuran di kebun untuk dijual di pasar kan Kak. Nah, jadi dan dia juga merasa kayaknya sekolah dia, proses pembelajaran dia itu sudah kurang Kak, padahal dia sangat ingin sekali Kak melanjutkan sekolah seperti teman-temannya. Sebenarnya memang sayang sekali kalau dia sampai putus sekolah ya Kak, apalagi sebentar lagi juga anak kelas 3 kan mau UN nih. Tinggal hitungan bulan lah, mungkin sekitar 4 bulan lagi. Nah, kan Jadi, itulah pelaksanaan dari layanan konsultasi yang sudah saya praktekkan kali ini. Hasil dari layanan konsultasi kali ini ialah konsulti mempunyai dua cara dalam menyelesaikan masalah pihak ketiga. Yang pertama ialah konsulti akan menasehati pihak ketiga, memberikan motivasi, serta mendatangi rumah pihak ketiga dan memotivasi orang tua atau lebih tepatnya ibu dari pihak ketiga agar pihak ketiga tidak jadi putus sekolah. Nah, cara yang kedua ialah konsulti akan menceritakan kepada pihak sekolah tentang masalah yang benar-benar terjadi dan benar-benar dialami oleh pihak ketiga, agar sekolah bisa memberikan keringanan biaya serta memberikan waktu untuk pihak ketiga menyelesaikan biaya sekolahnya. Jadi, itulah hasil dari pelaksanaan layanan konsultasi yang telah saya laksanakan hari ini. Jadi, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video saya kali ini, dan terima kasih sudah mengomentari video saya. Bye!